Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Pak Wo Channel 1122 di hari ini Senin 10 Maret 2025 sesuai dengan jadwal yang sudah saya hitung untuk umur bibit, dan hari ini saya lakukan proses penanaman dan saya akan review proses penanaman cabai merah panjang di lahan terbuka yang saya siapkan sejak bulan Desember. Yang ingin saya bagikan buat teman-teman semuanya adalah proses penanaman yang saya lakukan di lahan terbuka ini. Sebelumnya saya lakukan penugalan lubang tanamnya dengan jarak yang cukup rapat, cuman untuk antar barisannya 150 dan di dalam barisannya adalah 40-40. Sebelum kita lakukan penanaman, kita lakukan penugalan lubang tanam, kemudian kita tabur dengan menggunakan pupuk dasar NPK 16-16-16 dan saya tambahkan dengan fosfat. Selain fosfat, NPK 16-16 dan juga saya kasih insektisida yang berbahan aktif karbofuran. Saya menggunakan furadan, tujuannya adalah untuk mencegah serangan hama yang sifatnya menggerek, memotong, mencucuk, melubang ataupun mengunyah. Itu akan mati karena dengan menggunakan insektisida ini dengan cara kerja sistemik akan diserap oleh tanaman dan kemudian tanaman mengandung racun, mengandung bahan aktif yang membunuh dari hama-hama tersebut. Furadan ini bekerja cukup lama, kurang lebih antara 10-20 hari ke depan. Mudah-mudahan itu aman dari serangan hama yang saat pindah tanam rawan dengan serangan-serangan seperti jangkrik, belalang, dan juga mungkin ulat ataupun siput dan yang lain. Untuk perbandingannya saya menggunakan NPK 16-16 ini. Untuk satu takaran ember ini saya kasih 4 kilo NPK 16-16 dan saya campur dengan menggunakan fosfat. Itu 1 kilo, saya tambah dengan fosfatnya 1 kilo. Kalau K-nya belum saya lakukan untuk penambahan. Kemudian di sini juga saya campur dengan furadan. Furadannya saya kasih kurang lebih 1/4 kilo untuk satu ember ini. Dan untuk pembagiannya setiap lubang tanam itu saya kasih kurang lebih itu 15 gram. Untuk pupuk dasarnya itu tidak saya lakukan di tanah secara penyebaran, tidak, tapi saya lakukan dengan sistem tugal dan saya masukkan ke dalam lubang tanam seperti ini, lubang tanam seperti ini. Nah, tujuannya adalah untuk memaksimalkan fungsi daripada pupuk dan insek yang saya berikan tadi untuk bisa diserap secara maksimal oleh tanaman. Karena tanaman yang barusan pindah tanam ini akarnya belum memiliki jangkauan penyerapan yang jauh, sehingga kalau dilakukan dengan sistem disebar untuk pupuk dasarnya itu akan terjadi penguapan oleh panas dan oleh suhu udara, kemudian tercuci dengan air hujan ataupun dengan aliran-aliran air yang memungkinkan adalah hilangnya unsur hara di dalam tanah sehingga tidak maksimal untuk tanaman, dan itu memerlukan biaya yang banyak untuk penyebaran di dalam gulutan barisan tanaman seperti itu. Sedangkan proses untuk penyerapan unsur hara tanaman itu belum memiliki jangkauan perakaran yang jauh. Nah, inilah alasan saya kenapa saya tugalkan pada lubang-lubang tanam seperti itu. Bibit yang saya semai itu saya gunakan pot tray
Ini umurnya 21 hari. Umurnya 21 hari sejak pengecambahan sampai hari ini. Dan saya lakukan penanaman ke depan. Ini saya lakukan sendiri semuanya. Saya pindah tanam dari mulai pembersihan lahan, kemudian perun, kemudian juga membuat jalur tanam. Seperti itu saya lakukan sendiri, dan juga proses penanaman ini juga saya lakukan sendiri. Ini yang sudah saya lakukan penanaman, teman-teman. Seperti itu. Pagi ini dapat 3 baris kali 200, dan sekarang jam 8. Cepat sebenarnya kita lakukan proses penanaman ini. Untuk sekali kita membuat lubang tanam, kita kasih pupuk, kemudian kita tanam, dan bibit juga sudah saya ecer ke tempat-tempat yang kemungkinan nanti saya tidak terlalu jauh untuk mengambilnya. Dan itulah lahannya secara terbuka yang saya siapkan dari saya berdiri. Ini kurang lebih 70, ke atasnya itu 80 meter ke sana. Semuanya saya lakukan sendiri, teman-teman. Sebelum saya lakukan proses penanaman dan membuat kegiatan untuk tanaman cabai secara terbuka ini, sebelumnya saya juga sudah bertahap untuk menanam tomat dan terong. Tujuannya adalah untuk mendukung pembiayaan dari proses penanaman, pengawalan tanaman cabai ini sampai finishing. Dan ini tomat saya, dan itu juga tomat, dan di bawahnya saya tumpang sari dengan terong lalap. Semuanya ada sekitar, untuk terong dan tomatnya itu masing-masing 4.000 batang sampai ke sana. Dan kemarin alhamdulillah petik. Untuk di awal permintaan pedagang cuman ngambil 1 kuintal, dan saya petikkan 1 kuintal kemarin dengan harga untuk di saat ini di provinsi tempat saya tinggal 7.000. Terong juga sudah mulai panen, teman-teman. Kemarin petik yang pertama itu dapat 10 kilo, dapat 10 kilo lebih untuk terongnya. Dan pembiayaan itulah yang akan mendukung proses pembiayaan untuk tanaman cabai. Semuanya saya lakukan dengan bertahap. Tidak ada yang tidak mungkin manakala kita mau melakukannya. Untuk bersabar, bertahap, melalui dengan proses-proses dan tahapan-tahapan seperti itu. Tidak harus mengandalkan biaya yang banyak untuk memulai sebuah usaha, tapi dengan niat, dengan tekad, maka segalanya akan bisa kita lakukan. Lalu nanti untuk di perawatan seperti gulmanya seperti apa, nanti akan saya lakukan proses pembersihan gulmanya itu di jalur tanaman ataupun di jalan jalur barisan tanaman. Nanti saya akan menggunakan herbisida yang khusus untuk tanaman cabai. Itu bisa membantu sekali dengan penyemprotan herbisida, maka kita akan ringan untuk pembiayaan penyiangan rumputnya. Saya ambil video ini sendiri, jadi untuk mempraktekannya proses penanaman itu agak sulit, teman-teman. Agak sulit. Nah, seperti ini bibit yang sudah saya ambil dari potray. Kemudian proses penanamannya adalah cukup sederhana. Kita uruk sedikit tanah, pupuk yang kita masukkan, kemudian bibit kita masukkan, lalu kita tekan kanan dan kiri. Cukup dengan menggunakan jari, tidak perlu terlalu kuat karena nanti akan menekan batang dan memar pada bagian batangnya. Cukup dengan tekanan yang secukupnya. Tanah di sekitar lubang itu kita urukkan dan kita tekan. Cukup sederhana aja seperti itu.
kita lakukan. Untuk memulai, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memulai ataupun yang sudah melakukannya, kita bisa berbagi, kita bisa bersharing di sini. Dengan kita berbagi, kita sharing, dialog, maka kita akan mendapatkan ringannya sebuah proses yang kita lakukan ini untuk menghilangkan keraguan. Nah, seperti ini cukup kita tekan, selesai. Nah, kemudian kita ambil, cara pengambilannya kita tekan dari bawah pada bagian lurusnya bibit, lalu kita tarik ke atas. Nah, kita uruk, kemudian kita ambilkan tanah, lalu kita tekan, selesai, cepat. Nah, seperti itu, kita tekan bibitnya dari bawah. Nah, kemudian kita tarik, hasilnya seperti ini. Lalu kita pindahkan ke lubang tanam yang sudah kita siapkan, dan pupuknya kita uruk dengan tanah sedikit, lalu kita tekan, selesai. Dari tahapan-tahapan sejak pembibitan ada di video-video sebelumnya, kemudian proses pembuatan lahan juga saya sudah review di video sebelumnya, dan sekarang proses penanamannya untuk kedepannya akan saya bagikan buat teman-teman. Untuk pengawalan tanaman ini akan saya buat video-videonya real, semuanya saya lakukan sendiri tanpa adanya rekayasa ataupun saya hanya sekedar membuat video, tapi saya adalah pelakunya, saya adalah petaninya, dan sayalah yang di sini untuk mengerjakannya. Maka kita berbagi secara langsung bersama saya, Pak Wo Channel 1122. Bagi Anda yang selalu mengikuti perkembangan channel kami, dukungan Anda sangat-sangat luar biasa buat kami. Bagi Anda yang selalu mengikuti dan menonton video-video kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Anda luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.